Bapak absen terlebih dahulu. Afif Ariski Afaro. Iya, Pak. Hadir. Lanjut, Agia Kansa Akila. Hadir, Pak. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Gambar apa yang kalian lihat? Batu. Nah, gambarnya es batu. Pernah lihat es batu? Selalu. Biasanya kalian kan hari-hari sering beli air jajanan dari es batu kan, dari es kan? Nah, di sini Bapak mau bertanya, kenapa es batu jika didiamkan beberapa saat itu bisa meleleh? Ada yang ingin atau bisa memberikan tanggapan? Ya, Sasa. Karena ada perubahan fisika. Perubahan fisika. Lebih tepatnya karena apa? Misalnya nih, sekarang kayak kalian pas upacara berdiri, cuacanya cerah, tiba-tiba berkeringat. Itu karena apa? Lebih tepatnya matahari itu apanya? Suhu. Ya, karena ada perubahan suhu. Nah, kalau yang buat es batu itu mencair, suhunya berubahnya tinggi atau rendah? Tinggi. Karena suhunya tinggi, makanya es batu bisa meleleh. Jadi kita hari ini membahas salah satunya tentang lelehan pada es batu. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, ada pentingnya anak-anak Bapak mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini. Dengan berdiskusi dan eksperimen, nanti kalian akan melaksanakan eksperimen sederhana. Kamu dapat mengidentifikasi macam-macam perubahan wujud zat. Jadi yang kita bahas perubahan wujud zat. Yang kedua, sama dengan berdiskusi dan eksperimen, kamu dapat menganalisis ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan yang terakhir, dengan diskusi dan eksperimen, kamu dapat menampilkan atau mempresentasikan apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Bapak ada sebuah kasus, ada sebuah masalah yang nanti Bapak harap kalian ini dijadikan sebagai profesor-profesor atau penemu-penemu. Jadi Bapak minta nanti melalui aktivitas kalian ini bisa menyelesaikan permasalahan yang Bapak kasih. Jadi diperhatikan dulu. Ini gambar apa? Nasi di rice cooker. Nah, jadi dicermati kasusnya ya, dicermati kasusnya. Kasusnya Robi, kalian diminta untuk menyelesaikan permasalahan Robi. Robi disuruh ibunya memasak nasi menggunakan apa? Rice cooker ya. Yang kedua, kenapa hal itu bisa terjadi? Misalnya tadi ada bilang nasinya lembek Pak, nasinya seperti ini Pak. Kenapa bisa terjadi? Nanti dianalisa. Dan terakhir, bagaimana cara kalian agar permasalahan nasi Robi ini tidak terjadi di kemudian hari? Karena kita telah Bapak bagi kelompok-kelompok kecil, nah sesuai dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan kalian semua juga sudah duduk sesuai dengan kelompok-kelompok kecil. Sekarang Bapak akan menyajikan permasalahan tadi yang harus kalian selesaikan dan mencari solusinya berdasarkan aktivitas bimbingan dari LKPD ataupun lembar kerja peserta didik. Nanti dari mengerjakan ini kalian bisa tahu bagaimana cara untuk memecahkan masalah yang ada pada Robi.
Sudah dipahami? Ada yang melakukan pengamatan, ada yang menuliskan di LKPD. Nanti itu sobatnya waktunya. Nanti itu waktunya ya. Jadi ada sebagian yang melihat stopwatch. Nanti pas 1 menit bilang 1 menit, dilihat ini tulis di sini. Ya, nanti ada yang melihat temannya dan 1 menit nanti ditulis lihat perubahannya. Ada yang dilihat di bukunya. Termasuk perubahan apa sih yang terjadi pada balon kalian? Keterangannya? Nah, keterangan tidak ada perubahan pada balon itu. Keterangannya misalnya tidak terjadi perubahan pada balon itu di menit pertama. Panis, sebentar. Yang kalian tadi bentuknya seperti apa di menit pertama? Kempes ya. Sekarang udah mulai agak sedikit. Ada uap keluar dari airnya kempes. Ya. Ini udah mulai menit kedua ya. Menurut ya. Nah, Bapak tanya dulu ini nih terjadi perubahan apa pada kalian menurut kalian? Nah, kenapa disebut perubahan fisika? Yang menguapnya apanya? Airnya ya. Nah, contohnya kayak ini nih. Nah, contohnya dari tadi sudah mulai dia mengembang. Tunggu 1 menit lagi kita lihat perubahannya. Berarti yang terjadi pada fisika balonnya atau airnya menurut kalian? airnya. Nah, kalau udah tahu ini katanya perubahan fisika, sekarang apa sih menurut kalian perubahan fisika itu? Nah, coba didiskusikan, ditulis ya. Perubahan fisika itu apa? Jangan lupa dianalisa, dibuat jawabannya nanti. Nah, biar ini katanya apa yang terjadi pada balon saat kamu memanaskannya? Bukan? Apa terjadi pada balon? Balonnya mengembang. Ya, balon. Dan lanjutkan aktivitasnya ya. Gerakannya apa? Awalnya, misalnya tadi awalnya dia masih nempel. Saso. Nah, lihat tuh. Nah, lihat pas ditaruh, apa sih terjadi? Nah, dianalisa dia. Nah, lihat tuh. Apa namanya tuh? Bisa menunjukkan bisa atau dia Secara perlahan. ya berubah deh jadinya kan Berubah. menjadi bisa. Awalnya tulis begini. Menurut kalian ini termasuk perubahan apa? Ya, perubahan kimia membentuk larutan yang baru. Tadi kan cair nih, sekarang bentuknya seperti apa? Kayak busa ya. Awalnya larutan, kita masukkan 2 jenis larutan ini. Coba lihat yang terjadi pada larutannya. Dan coba stop dulu kita lihat. Nah, lihat tuh. Naik dia kan? Ini menurut kalian ya apa? Ini tidak usah pakai waktu. Pokoknya. Lihat seperti ini. Nah, lihat. Menurut kalian ini perubahan apa? Kimia. Kenapa perubahan kimia? Nah, mengembang jadi lautan baru. Awalnya dia air bentuknya kan, sekarang udah bentuk sabun atau busa ya, menghasilkan zat yang baru. Kalau yang ini jadi perubahan apa namanya? Perubahan kimia ya, karena menghasilkan zat yang baru. Permasalahannya nanti yang ketiga ini bagaimana caranya agar permasalahan ini tidak terjadi lagi pada Robi. Dia tetap harus
harus masak nasi menggunakan rice cooker lagi. Tapi kita cari solusinya gimana? Semua. Dan waktunya sudah habis. Kita minta ke kelompok Ara yang maju terlebih dahulu. Kasih tepuk tangan ke kelompok Ara ya. Pengamatan balon. Durasi waktu dalam menit. 1 menit. Perubahan yang terjadi pada balon. 1. Apa yang terjadi pada balon saat kamu memanaskan air? Balon perlahan mengembang. 2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk balon berubah? 4 menit. 3. Perubahan apa yang terjadi pada balon dan jelaskan alasannya. Perubahan fisika, alasannya karena penguapan air. Ayo lanjut. Aktivitas kedua. Aktivitas kedua. 4. Apa yang terjadi pada kedua jenis larutan ketika dicampurkan? Kedua jenis larutan itu mengembang dan meleleh ke bawah. 5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk larutan berhenti bereaksi? 4 menit. 6. Perubahan apa yang terjadi pada larutan tersebut dan jelaskan alasannya. Perubahan kimia, karena kedua larutan itu dicampurkan dan mengembang menjadi gas. Yang terjadi pada nasi roti? Jawabannya lembek dan diburu jamur. 2. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena airnya tidak dibuang, makanya nasi menjadi lembek dan berburu jamur. Bagaimana cara agar permasalahan ini tidak terjadi lagi pada roti? Airnya dibuang dan ketika lalu sudah hidup kembali, maka airnya diganti dengan air baru. Bapak minta kelompoknya Gia lah ya, terakhir ya, maju ke depan. Kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD kami. Aktivitas 1. Apa yang terjadi pada balon saat kamu memanaskan air mengembang karena penguapan air? 2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk balon berubah? 2 menit. Perubahan apa yang terjadi pada balon dan jelaskan alasannya. Perubahan fisika, karena penguapan air membuat balon mengembang. Aktivitas kedua. Apa yang terjadi pada kedua jenis larutan ketika dicampurkan? Larutan tersebut menyemburkan cairan yang baru secara perlahan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk larutan berhenti bereaksi? 4 menit. Perubahan apa yang terjadi pada larutan tersebut dan jelaskan alasannya. Perubahan kimia, karena membentuk larutan yang baru. Aktivitas ketiga. Gambar fenomena. Gambar lilin. Jenis perubahannya, perubahan fisika. Alasan mendukung. Benda yang tadinya padat menjadi cair. Gambar kedua. Es batu. Perubahan fisika. Benda yang tadinya padat menjadi cair. Gambar ketiga. Jenis perubahan. Perubahan fisika. Alasan mendukung karena tidak merubah sifat benda. Gambar keempat. Gambar besi. Perubahan kimia. Karena besinya berkarat sehingga menghasilkan sifat yang baru. Aktivitas keempat. Apa yang terjadi pada nasi roti? Jawab. Nasi yang ada di rice cooker berubah menjadi lembek dan ditumbuhi jamur. Yang kedua, kenapa hal ini bisa terjadi? Jawab. Karena nasi didiamkan selama 1 hari dan menyebabkan perubahan kimia. Yang ketiga,
Bagaimana caranya agar permasalahan ini tidak terjadi lagi kepada Robi? Jawab, karena jangan ditinggalkan nasi yang di dalam rice cooker ketika ingin berpergian, karena membuat nasi menjadi lembek atau berjamur. Terima kasih telah mendengarkan kami membaca Al-Qaeda kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya terkait dari pemaparan temannya atau ada yang berbeda? Aktivitas kedua, coba dilihat aktivitas kedua, apanya yang berbeda? Nah, kalau kelompok kamu berapa? 4 menit. Kalau kelompok 1 6 menit. Nah, sekarang Bapak mau bertanya nih, kenapa waktu mereka dengan waktu kelompok 1 itu berbeda? Waktu mereka dengan waktu kelompok 1 berbeda. Ada yang bisa menganalisa enggak? Karena jumlah air yang diisi itu juga berbeda. Kalau airnya lebih banyak, dia lebih cepat memuai atau lebih lambat? Lebih lambat dibandingkan air yang sedikit. Makanya kemungkinan air yang di kelompok 1 itu sedikit lebih banyak dibandingkan air kelompok 2. Dan sekarang kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah hasil kerja kelompoknya. Jadi kan tadi ada ini permasalahannya. Yang ingin dipecahkan permasalahannya siapa? Robi. Permasalahannya apa? Nasinya ya membusuk berjamur. Karena apa? Karena mati lampu. Tadi Bapak melihat ada beberapa jawaban yang berbeda-beda semua dan sudah semestinya berbeda-beda. Karena ini berdasarkan pemikiran kalian. Ada yang bilang bagaimana cara agar permasalahan ini tidak terjadi lagi kepada Robi. Ada yang bilang memasak nasi menggunakan kompor, Pak. Jadi kalau masak nasi menggunakan kompor, tak perlu nih kalau mati lampu, yang tetap nasinya jadi nasi. Di sini Bapak, sebelum Bapak mau menyimpulkan, Bapak ingin dengar dari kalian apa sih yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran kita kali ini. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada benda tanpa merubah sifat benda. Perubahan fisika, tepuk tangan dulu pada saat saya. Kata-kata perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada benda tanpa merubah sifat benda. Berarti kalau wujudnya berubah, bisa nggak perubahan fisika? Wujudnya berubah, bisa nggak perubahan fisika? Bisa. Contohnya aktivitas 1 tadi. Awalnya airnya, tiba-tiba setelah dipanaskan, apa yang terjadi dengan balon? Menguap. Nah, jadi yang terjadi perubahan itu balonnya atau airnya? Balonnya seperti apa berubah wujudnya? Dari cair menjadi gas. Yang kita sebut namanya apa? Menguap, ya. Menguap, perubahan fisika. Tulis nama dan di bawahnya materi perubahan wujud zat atau materi IPA perubahan wujud zat. Pertanyaan Bapak disajikan di slide di depan. Coba dituliskan nih fenomena perubahan wujud zat yang ada di kehidupan sehari-hari. Seperti aktivitas 3 tadi. Nah, disebutkan 2 perubahan kimia, 2 perubahan fisika. Dan waktunya habis.
habis, Bapak minta setiap ketua kelompok mengumpulkan soal dari kelompoknya masing-masing dan diserahkan ke Bapak ya. Jangan lupa menulis nama dan materi pembelajaran IPA. Ya. Ayo dikumpulkan. Baik, hari ini sudah selesai pembelajaran kita tentang materi apa? Perubahan wujud dan Bapak lihat semuanya juga sudah mulai paham dan sudah mulai mengerti perubahan wujud zat. Besok di pertemuan berikutnya kita akan kembali membahas materi tentang asam, basa, dan garam. Belajar IPA asik, menarik, menyenangkan. Nah, duduk kita sebelum mengakhiri pembelajaran kita agar kembali diridhoi dan diberkahi ilmunya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai.